Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Yulia Ratna Anggraini dengan NIM 10, teman saya Amalia Koirunisa dengan NIM 16, dan Umi Husmia dengan NIM 39 akan mempresentasikan hadis tentang produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam. Produksi adalah bagian terpenting dari ekonomi Islam di samping konsumsi, distribusi, redistribusi. Produksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempertinggi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Muhammad Rawas Kalaji menjelaskan bahwa produksi al-intaj adalah ijadu sil'atin, mewujudkan atau mengadakan sesuatu, atau khidmatu muayyanatin bi istigdami muzayajin min anasiril intaji damina ittaru zamanin muhaddadin. Pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Pentingnya produksi. Produksi dilakukan berkaitan dengan adanya kebutuhan negara atas suatu barang produksi sebagai pendukung ketahanan dan stabilitas pemerintahan, dan juga merupakan bagian dari aktivitas atau kerja atau juga amal manusia. Produksi menurut Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mencari rezeki dan pendapatan untuk melangsungkan hidup dan memperoleh berbagai kemudahan dan sarana mendapatkan rezeki atau penghasilan. An Jabir bin Abdullah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qala bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talabi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekalipun Allah melambatkan darinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudu ma halla wa adu ma haram. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tujuan produksi. Produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalisasi keuntungan dunia, akan tetapi yang lebih penting adalah memaksimalisasi dunia akhirat. Menurut Najatullah, tujuan produksi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan diri secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi yang akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya An Jabiri radhiyallahu anhu an qala kanu nasra'unaha bisulusi warubu'i wan nisfi faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ardu fal yasra'a aw liyamnahha fa in lam yaf'al fal yumsik as ardo. Artinya, dari Jabir radhiyallahu an berkata, dahulu orang-orang mempraktikkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat, atau setengah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Hadis riwayat Bukhari. Konteks hadis. Produksi merupakan satu rangkaian kegiatan dari ekonomi
yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konsumsi dan distribusi. Ketiganya saling mempengaruhi. Walaupun produksi merupakan titik awal kegiatan ekonomi, tetapi tetap saja tidak akan adanya kegiatan distribusi maupun konsumsi bila tidak ada produksi. Karena hasil dari berproduksi adalah sesuatu yang didistribusikan untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat untuk keperluan pribadi maupun orang lain, yang pemanfaatannya untuk waktu sekarang ataupun yang akan datang. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka qalban fa innahu yanqusu kulla yaumin amalihi qiratun illa qalba harsin au maisiyah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyentuh anjing, berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak 1 qairat, kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.